Gak tau diri ya namanya. Mereka lagi ngomongin si itu. Sebel guys, balik. Akan ada masanya orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, lalu kita nggak mampu membalasnya. Aku juga masih baru, masih banyak belajar, kesabaran gitu ya, cobaan gitu ya. Udah cobaan apa lagi kita belum coba ya. Ternyata segini nih penghasilan Sarwenda dari live nih, aku tunjukin ya. Jadi ini nih aku ambil dari akunnya officialnya Sarwenda di TikTok. Dan ini adalah penghasilan tanggal 9 Mei sampai dengan 8 Juni. Yaitu GMV sebesar 1,5 miliar. GMV ya guys, GMV ya, bukan keuntungan, tapi omset. Dan dari 1,5 miliar ini dia dapat komisi 8,99%. Mari kita hitung ya. 134.850.000 itu sebulan. Plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Plastik sampah sama tisu 5,2 juta lu. Plastik sampah sama tisu 5,2 juta. Nih, plastik sampah nih cuma 30.000, lu 5,2 juta sampah apaan? Ini gue, ya Allah. Halo Damkar, di sini ada yang bisa dibantu? Mbak Indah lagi. Kenapa Mbak? Rumahnya kemasukan biawak. Aduh, mohon maaf, Abang Damkarnya lagi mager. Minta tolong aja sono ke Mas CEO. Hai Siti, selamat datang di channel Blue Hour, sebuah channel yang mengupas kisah peristiwa dan video seru. Yuk check it out. Yang anaknya lulus nih, yang jadi anak SMP, yang Juna, congratulations ya, new milestones. Lebih seru nanti SMP, lebih mantap. Lebih mantap lagi. Arjuna Zayan Sugiono. Sweety, di saat para selebriti bahkan yang sudah jadi mantan saja lagi ramai pamer video rasa bangga dan haru mereka menghadiri wisuda anak, ada perih yang justru sedang ditahan oleh artis Ruben Onsu. Bagaimana tidak? Jangankan ikut hadir di momen penting pembagian rapot anak, Ruben yang hingga kini masih belum bisa bertemu dengan kedua putrinya justru dikejutkan oleh siaran live yang dilakukan oleh Thalia sang putri sulung. Gak tau diri ya namanya. Mereka lagi ngomongin si itu. Sebel guys, boleh ganti topik gak? Jangan Lu ganti ngomongin topik guys katanya, ayo. Masa ngomongin gak penting, betul gak sih? Iya. Iya, jangan bahas itu lagi guys. Iya lo gak penting banget sih. Ngomongin itu lagi. Ya, bak disambar petir di siang bolong. Thalia yang masih di bawah umur tiba-tiba diberi akses untuk melakukan siaran live di sosmed, menggegerkan netizen yang turut menyaksikan secara live. Yang sontak saja membuat Ruben menanggapi siaran live ini dengan menulis komentar tegar sekaligus tegas di sosmed. Saya mengenal anak saya sejak lahir. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan sebelumnya, tetapi saya yakin reaksi yang ditunjukkan anak saya tidak muncul begitu saja. Pasti ada suasana, pengaruh, atau sudut pandang tertentu yang sudah ditanamkan di pikirannya yang menurut saya tidak baik. Untuk Joe Octavianus, kamu juga seorang ayah. Coba lihat kembali, apakah pantas seorang anak berbicara seperti itu? Saya sangat mengenal karakter anak saya. Karena itu, jika menyangkut anak, saya tidak akan diam. Jadi, video ini justru membuat saya mempertanyakan, apakah saat ini anak saya benar-benar berada di lingkungan yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang? Minola yang sontak saja menjulangkan tanya, apakah ini berarti Ruben Onsu sudah mulai serius mengambil ancang-ancang hukum untuk memperebutkan hak asuh anaknya dari Sarwenda? Mungkin ini belum saatnya aku bicara sih gitu, tapi saya masih terus melihat sejauh apa dan apa yang harus saya lakukan gitu. Ya, kita tunggu saja ya kepastiannya. Yang jelas, emang ada bapak kandung mana yang hatinya nggak perih kalau melihat anaknya memberi tanggapan seperti itu? Apalagi menurut peraturan Permen Komdiji
nomor 9 tahun 2026 menyatakan bahwa anak berumur di bawah 16 tahun dilarang memiliki akun sosmed. Tak heran jika di hari yang sama pasca melihat siaran live anaknya di sosmed pada malam hari, Ruben terlihat menenangkan diri dengan melaksanakan sholat tahajud. Akan ada masanya orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, lalu kita nggak mampu membalasnya. Allah sendiri yang akan membalas keburukan yang telah pernah mereka lakukan kepada kita. Dan balasan Allah itu surprise luar biasa, pedihnya bukan main. Maka jangan kotori tangan kita untuk membalas perkataan keji mereka. Pakai tangan untuk zikir kepada Allah, pakai tangan untuk berderma, pakai tangan untuk membantu sesama. Ya, menghadapi badai prahara dalam hidupnya, kali ini rupanya Ruben berusaha menenangkan hati dengan semakin mendekatkan diri kepada Ilahi. Buktinya, alih-alih sindir sana-sini dan menjelek-jelekkan sang mantan dan pihaknya, Ruben lebih memilih mengikuti kajian Islami yang menyejukkan hati. Bisa berkumpul di sini untuk bertemu sama semuanya gitu. Senang karena memang aku juga orang yang suka dengan alam gitu. Jadi kayak lebih husuk gitu. Terutama aku juga masih baru, masih banyak belajar kesabaran gitu ya, cobaan gitu ya. Udah cobaan apa lagi kita belum coba ya. Tapi ya yakin pasti Allah tolongin ya. Karena dalam keluarga itu kan kita harusnya mengajar kepada anak mana yang. Aku setuju sih sama KPAI ya, yang bakal berpikir ribuan kali untuk memberikan hak asuh anak dari Sarwendah Tan ke Ruben Onsu. Itu kenapa? Bocah baru kemarin sore dikasih live ya kan, dikasih live itu ada di postingan si Ruben Onsu. Wajar lah ya, bapak yang ibarat kata bapak yang punya anak ya kan, merasa nggak terima anak baru kemarin dikasih live sama babi air. Nggak tahu ya kan, babi air pikir aja sendiri gitu loh. Harusnya kalau lagi ada masalah perseteruan antara orang tua, kalau bisa ditutup dulu semua medianya gitu loh, supaya anak ini nggak kena mental gitu loh. Jujur bukannya aku bela Ruben ya, tapi setelah aku lihat SS-an chat antara Ruben dan anaknya Thalia, di mana si Ruben itu chat, abis itu dia chatnya April, dibalasnya Mei, abis itu dia tuh chat lagi, dia tanya kayak, kamu tuh lagi apa, ulang tahun mau kado apa. Itu kayak baru besoknya itu di chat sama anaknya sendiri. Itu menurut aku kasihan banget sih, dan harusnya sebagai anak itu kita harus respect ya, mau gimana pun orang tua kita, apalagi orang tuanya tuh yang bertanggung jawab ya, kayak si Ruben tuh masih bertanggung jawab nafkahin rumah dan juga untuk mereka gitu. Sementara Ruben Onsu berusaha menenangkan hati dengan jalan adem, cara-cara yang religius seperti tahajud dan mengikuti kajian Islami. Sarwendah justru berbeda, ramai dikritik netizen. Sarwendah baru-baru ini mengunggah video cantik dan tetap percaya diri seperti ini. Nails check, hair check, face pretty, wet, walk. Tak heran kalau belakangan siaran live jualan Sarwendah di sosmed nggak kunjung membaik. Biarpun Sarwendah nggak muncul dan yang muncul hanya karyawannya, banyak netizen yang mampir ke live sosmed Sarwendah bukan untuk check out barang, tapi malah merosting Sarwendah dan memberikan komentar pedas. Coba lihat nih ekspresi karyawannya saat melihat komentar yang bukannya beli barang jualan yang mereka promosikan, tapi malah lebih banyak merosting Sarwendah. Berbeda dengan Ruben Onsu yang malah deras mendapatkan dukungan netizen sehingga disayang, dan setiap kali melakukan aksi jualan live di sosmed, semua dagangan Ruben pun laris manis bak kacang goreng. Definisi dagangan langsung sold out. Nih, aku ada apa? Nih, ini dia. Ada mukena, ada 2 warna. Aku spill satu-satu ya. Aku juga ketik di situ, semangat ya kok, iya semangat katanya gitu. Banyak kali netizen yang datang ke live-nya. Selamat malam. Yes, ada yang lagi live. Semangat ya. Ini loh. Semangat live-nya. Ini nih kebiasaan ayah kalau habis selesai live pasti ketiduran, itu udah pasti. Kita lihat.
Bukan tanpa alasan kalau simpati publik terutama netizen jadi semakin membentuk kubu membela Ruben Onsu. Pasalnya semakin kesini netizen semakin banyak menguliti sikap Sarwendah yang diduga tak jujur di setiap langkahnya. Buktinya baru hitungan hari menggulirkan permintaan maaf lewat sosmed. Sarwendah justru dikabarkan mengerahkan rupiah untuk membayar buzzer demi membuat citranya positif lewat sosmed. Sarwendah diduga ketahuan pakai buzzer untuk mendukung dirinya sendiri di video klarifikasi. Ini kocak beritanya. Dan ini tarif like dan komen positifnya guys ya, di 350 perak kayaknya ya, nggak mungkin 350.000 kan. Dan ini rules atau peraturan kerjasamanya guys ya. Narasi komen tolong jangan kopas komennya, kembangkan dan jangan samakan dengan yang lain cenah. Nah ini template komennya guys ya, jadi komentarnya seperti ini kira-kira gitu ya, dan bisa dikembangkan sendiri. Rame banget Sarwendah diduga menggunakan jasa buzzer buat ngebelain postingannya di sosial media cenah. Fee-nya 350 perak. Pantasan viral. 350 perak itu cukup apa? Kekecilan, mobil sebelah aja. Itu tuh nombok Wendah. Makanya dibocorin karena kemucaan. Ngomongin masalah perbuzzeran di sosial media gitu ya, itu nggak aneh kali. Setiap orang tuh pasti pengen kelihatan benar, apalagi ini artis besar, sama-sama banyak pendukungnya. Mau itu fans beneran, mau itu fans jadi-jadian, itu tuh pasti ikut-ikutan. Jangan kan yang dikasih duit, yang nggak dikasih duit pun itu tuh pasti nimbrung karena pengen FYP. Nggak dikasih duit aja ikutan ngebacot, apalagi dikasih duit. Siapa coba yang menolak duit? Tapi ya kalau kata pepatah ya, serapat apapun bangkai ditutup-tutupi, bau busuknya akan tercium juga. Meski konon sudah membayar buzzer nih yang banyak, tapi toh faktanya sederet brand melepas kerjasamanya dengan Sarwendah, sehingga bio Sarwendah di sosmed pun jadi mendadak sepiling. Bahkan sebuah brand kecantikan pun terang-terangan mengumumkan sudah tidak ada hubungan apapun dengan Sarwendah. Ya kita udah nggak bekerja sama SW guys. Ya jadi sekarang kita kerja samanya BA kita itu Kak Heri sama Kak Raisa. Apakah ini berarti Sarwendah kehilangan miliaran rupiah hanya dalam hitungan minggu? Ya kalau dari pengakuan Sarwendah yang ngakunya live streaming setengah jam saja bisa dapat 200 juta rupiah, ya bisa jadi sih. Tapi masalahnya netizen itu kalau sudah nggak mau ya se-FBI itu mengorek dan mengulik ucapan Sarwendah tentang penghasilan 200 juta per setengah jam streaming live itu pun jadi mendadak terpatahkan oleh aksi detektif netizen. Itu sama di area Aku juga nggak butuh gitu. Iya guys, aku mau live dulu ya guys. 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god. Iya 200 berapa kali lah? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali orang bantu aku bingung ya. Orang bantu aku bilangnya kayak gitu. Kalau gitu jangan share mukanya ke gua juga, lu sama sendiri lo. 200 juta apa sih 200 juta itu? Asik. Ternyata segini nih penghasilan Sarwendah dari live nih, aku tunjukin ya. Jadi ini nih aku ambil dari akunnya officialnya Sarwendah di TikTok. Dan ini adalah penghasilan tanggal 9 Mei sampai dengan 8 Juni. Yaitu GMV sebesar 1,5 miliar. GMV ya guys, GMV ya, bukan keuntungan, tapi omset. Dan dari 1,5 miliar ini dia dapat komisi 8,99%. Mari kita hitung ya, 1,5 miliar kali 8,99%. 134.850.000 itu sebulan. Kebanyakan dapatnya itu kayaknya memang dari live event ya, event gajian. WIB gajian itu tanggal 24, 25 per bulan, itu biasanya ada event WIB gajian atau gajian sale. Secara grafik emang ini hari-hari banyak yang nge-shot penghasilannya, tapi begitu event langsung lompat naik gajian. Jadi sebulan ya guys, segitu tadi sebulan. Jadi penghasilan komisi live dari akun Sarwendah official Mei Juni adalah 134 jutaan sebulan. Bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god. Iya 200 berapa kali lah? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali orang bantu aku bingung ya. Orang bantu aku bilangnya kayak gitu. Kalau gitu jangan share mukanya ke gua juga, lu sama sendiri lo. 200 juta apa sih 200 juta itu? Yang jelas,
Bukan cuma Sarwendah aja nih yang kena laser sorotan netizen. Bahkan pengakuan Giorgio Antonio yang selalu menunjukkan image-nya sebagai CEO kaya raya dengan ratusan perusahaan belakangan jadi kena skakmat. Bahkan pemilik PT Global Loyalty Indonesia atau GLI mengumumkan bahwa Giorgio Antonio bukanlah CEO atau pemilik PT tersebut. Jangankan jabatan CEO, bahkan andil saham pun pria yang mendapat panggilan mesra Papio oleh Sarwendah itu pun tak punya secuil saham pun di PT GLI. Yang nanya, saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kan kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya, ada beberapa PT kok ya. Kemarin juga baru lurusin perpajakan juga baru diselesain, jadi emang ada beberapa PT, bisa langsung dicek aja. Cari tahu aja gimana cara ceknya guys. Mati lo Sarwendah. Udah paling betul kok kemarin minta maaf langsung ke laki kau. Sekarang kau minta maaf sama netizen, beredar pula lagi kau ini lagi bayar buzzer buat memuji-muji kau di postingan kau. Dicari sama netizen kesalahan kau kan, rumah kau yang buruk dulu, orang tua kau, suara kau yang buruk, harem nyanyi di TV. Dicari lagi kerjaan lagi kau sekarang, CEO si Home Pimpa itu CEO apa deh tuh? Matilah kau, ku bilang kau ke Gunung Kawi lagi deh, balik dulu, stop dia main media sosial. Oh, pantes waktu nyebutin PT apa malah netizen yang disuruh nebak nih. Ternyata ngeri-ngeri sedap juga kalau ownernya yang asli muncul bikin klarifikasi. Ya, sudahlah ya, memang jodoh itu kan biasanya setipe ya. Ketika rincian uang bulanan 200 juta rupiah yang sebelumnya biasa diberikan Ruben Onsu untuk nafkah anak, ramai-ramai dihitung oleh netizen dan dikuliti oleh netizen, dan hasilnya mengejutkan. Bensin tol 68 juta, perang burung 63 juta. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Plastik sampah sama tisu 5,2 juta lu. Plastik sampah sama tisu 5,2 juta. Gua beli cuma 30.000. Ya ampun, 5,2 juta. Ini lu beli makanya di tempat gue. Nih, plastik sampah nih cuma 30.000. Lu 5,2 juta sampah apaan? Ini gue, ya Allah. Nih, ya Allah ya Robi. Gue gede bener ini. Mana ada 5,2 juta plastik sampah cuy. Ini tuh 15.000, 16.000. Gede plastik sampahnya tuh no. Lu juga bisa masuk nih ke sini, lo bisa masuk tuh. Gak ada 5,2 juta plastik sampah 15.000 dapat segini nih. Nih dapat segini. Mau gue kirim ke rumah lu. Aduh Ruben, jangan mau deh. Jangan mau cuma terima-terima angka deh Ruben. Please deh. 200 juta sistem rembes, ya iyalah, emangnya rembesan tembok yang lu bisa dempul sendiri di bawah 100.000? Beda lah, ini duit udah 3 digit say. Kalau memang lu masih jadi istrinya, ya mungkin gak akan diperhitungkan. Ini kan udah jalan masing-masing gitu kan. Ya iyalah, harus ada hitam di atas putih tiap bulannya. Tanda tangan sana, tanda tangan sini gitu kan. Di bawah ke atas, bawah ke bawah, baru cair tuh kan. 6 bulan berhenti, tambah pusing lagi kan. Makanya jangan dipersulit. Yang bikin ngali 200 juta gampang, bahkan lebih itu ya, karena anaknya juga dilancarin. Ya, udah aja harusnya. Jangan dihilangin tuh yang 11 tahun ke belakang tuh perjuangan dari nol. Dari yang geret-geret tangan sampai bisa ketutup. Dari yang tadinya maju jadi mundur, yang tadinya mundur jadi maju. Jangan lupa itu. Ya kan, bisa sekarang ada di atas langit gitu kan, di langit ke-12. Gara-gara siapa? Ya gara-gara Ono. Ya, sekarang nih 6 bulan dijadiin perkara yang besar. Kalau perkara anaknya kagak dipersulit, dari yang seminimalnya 4 hari baru dibalas sampai ada yang bulanan baru dibalas, coba. Gimana nggak kesel? Itu 200 lebih juta itu yang dikasih ya, bukan untuk semata-mata untuk karena gua masih ada ono-ono sama si mantan. Enggak, gua pengen dapetin kenyamanan,
untuk anak gue, makanya gue belain keluar berapa. Bukan karena untuk ngasih ngebiayain lu Pak De, kagak, untuk anaknya dia doang. Nah dari sini nggak heran kalau netizen pun ramai-ramai memparodikan hidup jika mendapat nafkah 200 juta rupiah dari suami yang 180 derajat berbeda dari reaksi emosional Sarwendah yang hingga kini berbuntut blunder panas. Itu sama di area Aku juga gak butuh duit kok. Bun, 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god. Beneran ya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali orang bantu aku bingung ya. Orang bantu aku bilangnya kayak gitu. Kalau gitu jangan share mukanya ke gue juga, lu sama sendiri lo. 200 juta apa sih 200 juta itu? Sudah tunggu saja diriku di rumah. Halo. Oh, lo mau ketemu anak lo? Anak lo sekarang lagi ngeles, ya, lagi les, ya. Oh, besok aja setelah les. Enggak, sekarang aja, enggak. Sekarang aja. Sekarang aja. Gua anterin anak lo. Ya, lo tunggu di mana? Gua anterin sekarang anak lo. Sekarang juga gua anterin, gua jemput dari tempatnya. Lo tunggu gue. Sekarang aja, gua jemput anak lo sekarang aja. Lo tunggu, gua anterin anak lo ya. Tunggu. Sekarang aja. 200 juta. Halo Damkar, di sini ada yang bisa dibantu? Mbak Indah lagi. Kenapa Mbak? Rumahnya kemasukan biawak. Aduh, mohon maaf, Abang Damkarnya lagi mager. Bapak-bapak Damkar juga butuh me time. Minta tolong aja sono, ke Mas IO. Halo Damkar, di sini ada yang bisa dibantu? Oh, dengan Mas Ruben. Rumahnya kemasukan biawak. Oh, udah tenang, urusan saya. Nanti saya bawa 10 mobil. Nah, nanti Mas Ruben keliling Eropa dulu aja. Nanti saya pesanin tiketnya ya, first class. Nanti kalau biawaknya udah ditangkap, saya kabarin, oke? Oke Mas, siap. Segera meluncur, oke. Siap, sama-sama Mas. Nah ini yang rame nih, masalah uang bulanan 200 juta. Itu gue baca komen yang ngakak tuh. Banyak banget ibu-ibu yang ngomong, kalau suami saya kasih 200 juta, terus dia taruh handuk basah di kasur, handuknya gue maki-maki. Atau dia buka sepatu depan pintu, pintunya gue pindahin. Dia lupa matiin lampu pada saat ke toilet, lampunya gue pecahin gitu. Penyakitnya sama kan gitu. Pertanyaan gue yang bingung, ngapain lu kasih 200 juta ke itu buat jaga anak? Kalau dia nggak sanggup, ambil aja dong anaknya. 200 juta coy, miara berondong. Aduh, mantep itu. Oke, terus sekarang koar-koar 200 juta setengah jam. Gua nggak pernah percaya ada orang live 200 juta 1 jam dapat ya. Kalau GMV 200 juta, yakin gue bisa. Kalau penghasilan 200 juta, enggak yakin gue bisa. Bullshit itu, bohong itu. Emang lu siapa lu? Hah? Lu siapa? Oke bro? Kalau ini gua Ruben yang sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like dan subscribe. Nantikan kisah-kisah Sweet Revenge selanjutnya di channel Blue Hour setiap hari Kamis dan Jumat. Dadah. Kang Sule nafkah 25 juta per bulan. Tengkurian nafkah 10 juta per bulan. Si Sapno nafkah 1 juta per bulan. Ruben Onsu 200 juta per bulan.